Oke, kali ini aku akan bacakan energi kamu, kira-kira apa aja yang perlu kamu persiapkan sebelum memasuki tahun 2026. Kali ini kamu kira-kira udah siap nggak menghadapi tahun 2026? Kalau masih takut, masih khawatir, atau excited banget, oke, kita akan lihatkan ya, apa aja yang perlu kamu waspadai atau persiapkan memasuki tahun 2026 ya. Supaya tahun 2026 kamu jauh lebih bersinar, jauh lebih lancar jalannya, dan bisa sesuai harapan kamu. Oke, ada Page of Cups, lalu ada Seven of Wands, ada Six of Cups, dan yang terakhir ini ada Knight of Coin ya. Oke, pertama, aku melihat yang perlu kamu persiapkan adalah konsistensi. Karena kelihatannya tuh kamu bisa ya mencapai perkembangan peningkatan di tahun 2026 sesuai dengan harapan kamu. Tapi memang hal yang harus kamu upayakan dan perjuangkan adalah sebuah konsistensi. Jadi kamu itu harus konsisten dalam mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan untuk kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan, dan juga kamu harus tetap sabar, tenang dalam setiap prosesnya ya. Di sini tuh aku juga menangkap sinyal bahwa semesta minta kamu untuk diam dan tidak terlalu oversharing terhadap sesuatu hal yang sedang kamu manifestasikan. Cukup konsisten, perjuangkan satu persatu, dan upayakan yang terbaik. Nggak perlu cerita sana sini, nggak perlu kasih tahu orang, nggak perlu kamu sebarkan secara luas apa yang kamu sedang manifestasikan. Sebab aku lihat yang perlu adalah hanya diri kamu, kemauan kamu, dan usaha kamu untuk mewujudkannya. Lalu dari Seven of Wands, ini tuh tergambar ya. Semangat membara itu harus diperlukan terus-menerus. Dan jujur aja memang kamu itu perlu upaya yang lebih ekstra untuk mewujudkan segala sesuatu yang kamu mau. Kamu harus semangat menyambut tahun 2026. Jangan pernah menyerah dengan apa yang sudah pernah terjadi. Mungkin kayak kamu tuh sudah mulai berpikir, udahlah tahun 2026 gak usah minta apapun, gak usah berharap apapun, gak usah lagi tulis vision board, gak usah lagi tulis atau scripting apapun yang diinginkan, udah jalanin aja, niatin aja. Karena mungkin sebelumnya kamu juga melakukan hal-hal tersebut tapi kayak nggak dapet, nggak ada yang terjadi, nggak ada yang terwujud gitu. Atau yang terwujud ada tapi kecil banget, di bawah 50% dari apa yang kamu inginkan. Nah, di tahun 2026 kamu harus bangkit lagi ya, semangat lagi, jangan menyerah, karena aku lihat hal-hal yang kamu sudah upayakan sebelumnya itu adalah hal yang terbaik dan sudah pas, tapi mungkin divine timingnya aja yang belum dapat. Dan kamu diminta untuk menyambung lagi semangat tersebut, kamu diminta untuk terus berusaha mewujudkannya ya. Jangan biarkan api semangat kamu padam, jangan biarkan hal-hal yang tidak baik yang pernah terjadi itu membuat semangat kamu luntur. Karena yang aku lihat dari semangat itu akan membantu kamu untuk perlahan-lahan mewujudkan hal-hal yang kamu inginkan. Nah, di sini juga aku lihat kamu tuh harus mulai bisa membuka hati, membuka diri untuk hal cinta. Mungkin buat kamu yang kecewa banget tentang cinta di tahun 2025 ya, dan sempat berpikir udahlah nggak usah buka hati lagi, nggak usah buka diri lagi, udah tutup aja semuanya, ikhlaskan, nikmati aja kesendirian. Please jangan berpikir kayak gitu ya, karena aku ngelihat akan ada hal-hal positif dan baik yang akan terjadi di tahun 2026 untuk kamu. Ada seseorang yang akan menyambut kamu, datang untuk kamu di tahun 2026. Jangan sampai kamu melewatkan dia ya, karena keinginan kamu untuk menutup diri dan tidak mau lagi melanjutkannya. Sebab yang aku lihat ada energi di mana kamu akhirnya bisa mencapai segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta. Kamu akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan cinta lagi. Tapi ingat, jangan menyerah dan jangan menutup diri ya. Dan di sini hal-hal yang perlu kamu lakukan juga ya. Jujur aku lihat mungkin banyak banget keinginan kamu untuk menarik energi uang, dan bahkan kadang kamu melakukan tindakan-tindakan yang
tidak seharusnya. Contoh misalnya kayak mencari uang dengan cara cepat ya. Misalnya kamu ikut usaha bisnis yang resikonya tuh besar, tapi kayak kamu mencoba karena mungkin omongan atau misalnya review-reviewnya bagus, wah cepet dapat uang dan lainnya. Malah kamu bisa terjebak, uang kamu bisa habis keluar hanya untuk sesuatu yang belum tentu kamu dapatkan. Terus juga mungkin kurang-kurangin hal-hal yang berkaitan dengan hutang, judi, atau hal-hal yang memang berkaitan dengan sifat-sifat negatif dalam keuangan, karena itu benar-benar akan menjatuhkan kamu di tahun 2026 kalau kamu masih lakukan ya. Ada baiknya untuk kamu berjaga-jaga, waspada, fokus ke pekerjaan yang baik, yang halal, yang uangnya memang didapat karena kerja keras dan keringat kamu ya. Udah kurang-kurangin hal-hal yang berkaitan dengan untung besar tapi resiko besar ya. Itu harus waspada banget karena aku ngelihat kamu bisa terjebak di sana di tahun 2026 nanti ya. Oke, semoga pembacaan ini bermanfaat untuk kamu dan semoga kamu bisa tetap waspada menghadapi tahun 2026 ya. Dan semoga hal baik ini bisa kamu lakukan agar tahun 2026 kamu bisa semakin bersinar. See you semuanya.